selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Juli 2025 untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. Sekali lagi. 2025. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja yang pertama buat para Pisces, di akhir bulan Juli aku melihat kayak adanya peristiwa yang berkaitan dengan fokus. Entah kenapa Pisces lagi ya. Aduh, sorry belibet. Pisces, Pisang udah berubah tuh, P aku jadi V semua. Jadi ada hal-hal yang coba Pisces ini fokuskan ya, yang sebelumnya mungkin kayak nggak terfokuskan atau nggak sadar bahwa ini tuh bagus buat difokuskan gitu. Contoh mungkin suatu bisnis nih, kita anggaplah sebelumnya Pisces ini nggak terlalu melek terhadap bisnis properti contohnya. Terus tiba-tiba kamu punya properti nih, kamu baru sadar, ya kenapa ya nggak aku iniin aja, aku renov, aku kontrakin aja nih gitu ya, rumah atau kosan yang sempet apa gitu, atau kayak ada bangunan gitu ya, kamu kayak punya suatu aset properti apalah, bangunan apa, kenapa nggak aku jadikan sumber cuan aja gitu daripada lama nggak keurus, contohnya gitu. Jadi ada hal-hal yang pada akhirnya kamu fokuskan, setelah sekian lama kamu nggak menyadari bahwa itu tuh bernilai buat kamu. Lalu yang kedua terkait dengan emosi, adanya emosi-emosi Pisces ini yang entah kenapa ini menjadi tinggi, menjadi sensi, menjadi naik di akhir Juli ini. Bisa disebabkan oleh seseorang nggak? Bisa. Pisces ini bisa emosi gara-gara orang lain nih ya, tentunya di luar dari diri kamu. Tapi kalau cewek sih bisa aja karena bawaan PMS ya. Ada Pisces yang akan mendekati masa-masanya kah betang bulan karena kelihatan emosional sekali. Lalu yang ketiga terkait dengan pemurnian ya, pemurnian diri itu. Ada hal-hal yang coba kamu murnikan di akhir bulan Juli ini. Apa yang dimurnikan kah? Hatimu kah? Perasaanmu kah? Ya banyak hal yang bisa Pisces murnikan di sini. Cuma apapun itu di sini ada, wow, ini Snapdragon bunga ya ternyata ya teman-teman ya. Aku baru kayak yang melihat Pisces, apakah beberapa dari Pisces punya handphone di sini terus chipset nggak sih ya, Snapdragon. Kok terbaca sampai situ sih kak? Ya karena ya ada di sini tuh bunga Snapdragon teman-teman. Jadi aku kepikiran Pisces ini apakah kebanyakan punya chipset Snapdragon juga ya handphonenya ya, atau kebanyakan pakai Exynos. Karena di sini ada hal yang coba kamu murnikan ya di akhir Juli ini. Pikiranmu, perasaanmu ya. Mungkin karena ini nih bawaan emosi, jadi kamu mencoba untuk tenang, kita murnikan pikiran kita, hati dan perasaan kita di sini agar menjadi lebih tenang dan gak marah-marah dan gak emosian dan gak moodnya, pokoknya jangan sampai moodnya gak karuan lagi kayak gitu. Ada hal yang coba kamu murnikan. Lalu yang keempat terkait dengan perbaikan-perbaikan. Ada hal-hal yang akan kamu perbaiki di akhir Juli ini. Dirimu, emosimu, hubunganmu dengan orang lain kah? Atau apalagi ya? Perbaikan barang-barang, kendaraan, atau perbaikan tentang bangunan rumah tadi nih juga bisa ya. Yang aku jelasin di awal. Tapi ini semua ya akan lebih jelas jika kita klarifikasi mengarahnya kemana. Sebenarnya tergantung dari klarifikasinya. Cus kita klarifikasi Pisces di akhir Juli ini gimana ya. Tapi sebelum itu angka keberuntungan mau aku sebutin dulu kayak biasa ya. Kemarin kayaknya ada yang beruntung deh ya, ada yang komen, aku melihat komenan kalian ya. Kak, aku pakai angka keberuntungan kakak untuk beli apa ya? Nggak salah dia bilang beli lotre ya, iseng gitu ya. Terus yang awalnya aku nggak tahu itu jenis mata uangnya apa, $1 atau gimana, dapat $30. Oh kamu beruntung banget ya. Ini angka keberuntungan disimak ya, ada 35, angka 4, 41 dan 42. Jadi apapun itu di sini pergunakan angka keberuntungan ini untuk hal yang baik-baik teman-teman ya. Oke. Selanjutnya coba kita klarifikasi dulu kartunya para Pisces.
Oh bener kan, bener. Oh bener. Semuanya bener apa tuh Kak? Oke, yang pertama terkait dengan fokus tadi, apa sih akan Pisces fokuskan Kak? Setelah sebelumnya Pisces ini nggak ngeh gitu sama suatu hal tadi, yang contoh kayak mungkin kamu punya aset properti selama ini kamu biarin aja, kamu nggak ngeh kalau itu tuh berharga gitu ya. Pada akhirnya kamu fokuskan diri untuk ngurus itu semua di akhir Juli ini, dijadikan sumber cuan contohnya. Nah ini kelihatan bahwa ternyata Pisces itu akan memfokuskan dirinya dengan hal-hal yang belum terselesaikan atau hal-hal yang sempat delay sebelumnya nih hal-hal yang pernah delay, pernah nge-stuck, pernah belum komplit, pernah belum beres gitu. Contoh mungkin kamu lagi bangun rumah gitu ya, atau bangun tempat usaha, sebelumnya ke delay nih, entah gara-gara pandemi, entah gara-gara uangnya masih belum cukup ya. Pada akhirnya kamu memfokuskan untuk kayak membangun kembali gitu ya, ngerenov lagi di sini. Makanya ada hal-hal yang pada akhirnya difokuskan setelah sebelumnya sempat ke delay gitu, sempat stagnan, atau usaha sebelumnya sempat kayak ya belum sukses banget gitu, terus nggak dijalanin, nanggung usahanya gitu ya. Nah kamu jalani lagi di akhir bulan Juli ini, kayak kita coba lagi yuk buka bisnis itu, siapa tahu untung walaupun sebelumnya sempat ya hasilnya kurang gitu ya, kita coba lagi lah, siapa tahu zaman berganti, rezeki juga bertambah, amin gitu ya. Lalu yang kedua terkait dengan emosi kamu meningkat, melonjak tajam gitu ya, ke inflasi kita saat ini. Dan karena di sini Pisces itu kecewa sama suatu hal atau sama seseorang juga bisa. Ada hal-hal yang kamu kecewakan, kamu merasa gagal, merasa kalah, dan ngerasa kehilangan sesuatu di sini, makanya jadi emosi banget gitu. Apa tuh yang dihilang? Apa tuh yang Pisces kehilangan, yang kecewa? Apakah sama seseorang atau suatu hal yang diusahakan, tapi lebih kepada seseorang kali ya. Terus yang ketiga terkait dengan pemurnian hati, pemurnian pikiran, jiwa, segala macam ya. Aku lihat ini akan kamu alami di akhir Juli, karena sebelumnya kayak bagi kamu terkadang ya Pisces terlalu sibuk dengan urusan duniawi ya, selama ini kayak terlalu banyak ngurusin kayak urusan duniawi, fokusnya ke duniawi terus gitu ya. Ada hal-hal yang terkadang membuat kamu jadi ngerasa kayak kok aku tuh kurang deket ya gitu sama Tuhan, sama pencipta. Kalaupun ibadah di sini kayak ya udah sekedar dilaksanakan saja, tapi penghayatannya kurang ya. Kayak ibadahnya tuh cuma komat kamit di mulut aja gitu ya, apapun tentang doa, tapi nggak diresapin sampai ke hati. Dan aku lihat kamu mencoba untuk memurnikan dirimu di akhir Juli karena merasa bahwa kayaknya ibadah yang aku lakukan selama ini tuh kosong gitu ya. Cara spiritualitas terlihat rajin cuman kosong gitu, di dalam itu kayak kosong aja, nggak dimasukin ke dalam hati. Spiritualitasnya hanya sebatas di dalam, kayak di tubuh gitu ya, di raga doang ya, nggak masuk ke jiwa. Nah ini coba kamu murnikan tentang dirimu, biar apapun jadi ngeresap gitu ke dalam jiwamu, termasuk soal spiritualitas. Lalu yang keempat ya, terkait dengan perbaikan. Apa yang akan Pisces perbaiki Kak di akhir Juli peristiwanya? Nah di sini kalau aku lihat tentang bisnis, usaha ataupun karir ya, yang menjadi sumber penghasilan kamu itu yang akan kamu perbaiki. Apakah promonya di sini akan diperbaiki? Apakah kinerjanya kalau kamu bekerja? Apakah trik marketingnya di sini? Pokoknya kamu melakukan perbaikan dengan tujuan agar menambah sumber cuan gitu dari usaha ataupun karir dan pekerjaan kamu selama ini. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Pisces di akhir Juli ada apa aja Kak? Ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja teman-teman ya. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ada di 35, angka 4, 41, dan 42. Gitu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Pisces.